80 di Medan Opak. Lanjut. Kelompok kena habis Solo Bandung Kujang. Solo Bandung Kujang, kepala hitam berhasil. Merah putih berkibar. Rok! Apel pagi mulai, laporan. Badan Satgas, Genip 312. Selamat! Rok! Sudah 4 bulan, aku tinggal di Desa Senaning, Kecamatan Ketungahulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Doa mulai bekerja. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pagi ini kami telah siap untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kami. Untuk itu, Mengemban amanah dan dijalankan sebagai dalam Satuan rangka Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Malaysia. maupun menyelesaikan permasalahan yang ada, termasuk memberikan Namaku Praka Hendri Suryanto. Anggota satuan kami ada 350 orang, tersebar di 29 pos perbatasan sepanjang Kabupaten Sintang, sebagian Kabupaten Sanggau, dan sebagian Kabupaten Kapuas Hulu. Aku bertugas di pos komando utama. Pikiran saya, menjadi seorang tentara terus ditugaskan di perbatasan, hanya sekedar patroli patok. Ternyata pas saya masuk ke lapangan, ke perbatasan, malah saya ditunjuk menjadi seorang gadik, guru pendidik, dan menjadi pengelola perpustakaan umum. Lokasi Desa Senaning ada sekitar 180 km dari pusat Kabupaten Sintang. Saat cuaca bersahabat, waktu tempuhnya sekitar 5-6 jam saja. Namun saat hujan, waktu tempuh ke sini bisa 2 kali lipat dari biasanya. Sebagai ibu kota kecamatan, fasilitas di Desa Senaning bisa dibilang telah cukup. Soal pendidikan, SD sampai SMA sudah ada. Masalahnya, tenaga pendidiknya yang masih kurang. Pernah ku cari tahu sebabnya. Guru tak mau mengajar di sini, lantaran akses yang masih terbatas ke ibu kota kabupaten. Kondisi ini telah berlangsung bertahun-tahun. Kudengar hingga kini belum ada solusi nyata dari Pemkab setempat. Bersama 3 anggota lainnya, kami mengajar kelas 3 sampai 6. Siap. Latar belakang kedatangan kaum penjajah pada abad Aku mengampu mata pelajaran IPS kelas 4. Eropa memulai mengadakan salah satunya kebutuhan yang sangat diperlukan, rempah-rempah. Apa itu rempah-rempah? Ada yang tahu? Kensi? Rempah-rempah itu apa? Seperti tembakau. Tembakau, iya. Terus Itu nggak tahu. lada. Kalau di sini lada apa? Saham. Saham, betul. Yang banyak ditanam-tanam. Canggung sudah pasti, meski pengalaman mengajar pernah kurasa saat penugasan sebelumnya. Untuk kesulitan paling agak nervous aja. Karena jarang-jarang nih tentara biasanya megang senjata, ini megang buku di depan anak-anak. Terasa sekali perbedaannya. Kepala sekolah bilang, baru satuan kami yang turun membantu mengajar di sekolah. Bersyukur, anak-anak menyambut baik kehadiran kami. Suka. Kenapa? Seru aja sih. Serunya gimana? Lah ada yang ketawa-ketawa. Nggak garang juga. Aku bersyukur, di masa penugasan yang terbatas ini, kami bisa mengabdikan bakti sejauh yang kami mampu. Membantu anak-anak menjaga cita mereka.
Sandi salah satunya. Ia remaja 17 tahun asal desa Sepadit. Akses jalan tanah dan berbatu membuat waktu tempuh Sepadit ke Senaning bisa mencapai 8 jam perjalanan kaki. Jika pakai mobil bisa 1 jam. Namun, hanya mobil penggerak 4 roda yang bisa melintas. Ya, meskipun dalam kondisi yang seperti ini kan, tapi saya sendirilah ada niat untuk sekolah gitu, untuk membantu orang tua, karena orang tua saya yang dua-duanya memang tak ada sekolah gitu. Yang satu kelas 1 SD udah berhenti, orang tua saya kelas 3 SD udah berhenti juga itu. Motivasinya bersekolah membuat ia harus merantau saat usia 13 tahun. Sejak itu pula ia mandiri tinggal di pondok. Kalau saya sih jenjangnya cukup tinggi, minimal saya sendiri harus PNS, rencananya memang guru itu. Mau dikejar, mau jadi PNS guru itu. Darinya kulihat pancaran semangat. Karena itu pula, saat malam tiba, Sandi selalu pergi ke pos kami, demi mendapat pelita untuk belajar. Di pos, kami pun membuka perpustakaan umum. Tujuannya menyediakan jendela dunia bagi mereka yang haus ilmu. Meski baru beberapa saja kini yang minat datang. Belajar di sini agak enak sedikit, kalau kita nggak tahu nanya sama mereka itu aja pos gitu. Kenapa nggak di pondok belajar? Terutama di pondok itu kalau malamnya nggak ada listrik gitu. Kalau di sini kan listriknya ada, terus siangnya jika kita tidak tahu itu apa yang kita baca di sini, kita tanya sama om-om yang ada di sini. Juga mereka mau kasih tahu lebih jelas lagi daripada guru yang di kelas itu. Listrik memang masih terbatas di sini. Sejak ufuk terbenam, PLN hanya menjatahkan listrik menyala 12 jam saja. Itu pun belum semua lokasi tersentuh listrik. Bagi Sandi yang tinggal di pondok sewa, akhirnya harus rela melewatkan malam tanpa pelita. Malu karena kenapa kita yang di kota diberikan fasilitas yang memadai, sementara di sini fasilitas kurang, mereka mau belajar gitu, seperti itu. Sebenarnya salut dan bangga lah. Jadi meskipun mereka di perbatasan biasanya dipandang sebelah mata, tapi punya keinginan keras buat merubah jalan hidupnya gitu. Padahal sejak listrik masuk desa 3 tahun lalu, pemerintah janjikan percepatan bagi semua warga agar bisa tersentuh penerangan. Nanti karet ini berpindah ke sana. Contoh. Di darat ada 3 provinsi di negeri ini yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Di tanah Borneo sendiri ada 8 kabupaten yang memiliki status tapal batas. Jika digabungkan, panjang garis perbatasan di tanah Borneo ini lebih dari 1000 kilometer. Kebanggaan yang sekaligus jadi tantangan. Bagaimana tapal batas harus dijaga dan dikembangkan. Kami memulainya dengan perpustakaan umum. Di sekolah sebenarnya sudah ada, namun kurang minat lantaran koleksinya yang minim. Moto saya adalah aku datang, aku belajar, aku pintar. Nah itulah moto. Dari situ saya berpikir
agar anak-anak perbatasan Indonesia biar maju tidak kalah dengan anak-anak yang di perkotaan sana. Melalui membaca seperti itu. Makanya kami berniat untuk bisa memajukan warga masyarakat yang ada di binaan pos kami perbatasan, khususnya anak-anak yang ada di sekitar kita. Kami memanfaatkan bangunan tak terpakai. Rumah ini sebenarnya rumah dinas milik sekolah. Kami menyulapnya demi anak-anak antusias datang. Asalnya pengen baca buku, baru pergi ke perpus. Suka baca buku apa? Novel, Terus apa lagi? pelajaran. Ada banyak bukunya di sini, kayak novel gitu. Novelnya udah sedikit ya. Kali pertama tiba di sini, miris saat ku dengar fakta. Sejumlah remaja terjerumus pergaulan bebas. Faktor infrastruktur sedikitnya berpengaruh. Kondisi diperparah dengan minimnya pembinaan karakter di perbatasan. Lagi-lagi minimnya tenaga pengajar kurasa jadi satu sebab. Sebab lain, arus informasi yang datang dari luar belum tersaring maksimal. Baik guru ataupun para orang tua. Ya ada sih ada lah, bisa sih bisa. Ya tapi itu lah ngomong dalam arti masih anu lah, bukannya saya ini tuh tidak lah. Ya masih anu lah, belum lah sama modal kita di Jawa itu kan. Oke tahu saya ini hukum ini tahu tapi dalam realisasinya itu masih kurang lah untuk dipraktek dalam praktek. Oke, coba baca surat Al-Kafirun. Al-Kafirun. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kami membantu semampu yang kami ketahui. Pasalnya, sejak 2008, hanya ada satu ustadz yang mengajar anak-anak mengaji. Padahal jumlah anaknya lumayan banyak. Kebetulan saya juga untuk saya suka sama anak-anak, Bu. Kebetulan suka sama anak-anak. Ya, memang yang namanya anak-anak kan mempunyai sifat yang beda-beda. Tapi gimana kitanya juga, Bu. Kalau kita menganggapnya mereka itu kayak adik-adik sendiri, mereka juga istilahnya ya bisa nerima, Bu. Meskipun ya agak sulit, tapi kan sedikit bisa, Bu. Ngehandle kalau dibilang susah tidak terlalu, Bu. Tidak terlalu. Gimana kitanya aja, Bu. Ayo siapa? Yang mau siapa? Seperti Bapak di kampung sering bilang, menguatkan fondasi hidup dengan agama. Baru kemudian disiplin. Kita coba buktikan. Siap. Hap. Soal satu ini, kami punya cara menarik. 3 peronjal. Tambah lagi 1 depan. Kalau ngejang depan itu cuman yang Lewat kegiatan ekstrakurikuler. sebelah kanannya. Oh, sudah lurus. Baiklah, untuk posisi awal, bendera disilangkan seperti ini. Yang sebelah kanan di atas. Jadi teringat masa sekolah dulu. Banyak pelajaran dan pengalaman yang kupetik saat menjadi pramuka. Dari sini pula cita menjadi abdi negara terbersih. Seru karena banyak permainannya. Permainan apa aja bisa? Biasanya PBB kalau salah dihukum. Serunya pas dihukum. Jadi gini permainannya. Kakak sama Kak Maltaka, lihat. Nanti karet ini berpindah ke sana. Gimana caranya tidak jatuh? Lihat ya. Contoh.
Nah, gitu terus berlanjut ya. Nah. Kuyakini anak-anak mampu menyerap makna dalam tiap langkah yang tersirat. Terus jangan ketawa terus. Kasih pindah. Malam ini kami menggelar nonton bareng warga. Nobar rutin kami gelar sebulan sekali. Ya senang banget, ya bisa nonton film perang, bisa ya sebelumnya nggak pernah. Kalau dari anggota TNI kita yang pernah bikin acara seperti ini belum pernah. Itu makanya sekarang itu sangat senang. Sambil bercengkrama dengan warga, ajang ini kami jadikan media sosialisasi bagi informasi yang ingin kami sampaikan pada warga di tapal batas. Seperti malam ini, kami mensosialisasikan kepemilikan senjata api di kalangan warga yang tak semestinya. Di sini ada contoh-contoh kami, udah banyak yang menyerahkan ke kami. Yaitu di antaranya banyak yang di sini saya gambar-gambarkan contoh yang bisa diserahkan ke kami. Demi mengantisipasi hal-hal anarki. Baik, selamat pagi. Hari ini saya memerintahkan kamu untuk melaksanakan tugas panjang sana. Kurang dari 6 bulan kami akan pulang ke satuan kami di Subang, Jawa Barat. Rasanya tak sabar bertemu keluarga, orang tua. Mungkin bagi sebagian anggota, pacar. Ngerti lu kok? Ngerti lah. Masa orang kenal. Kamu sering limat dulu. Iya. Tenang wae. Pasti kangen banget, terutama pada istri maupun kedua anak saya yang kembar. Pernah nelpon sama anak-anak, sama istri saya, panggil-panggil papa. Senang sekali kalau udah dengar anak berbicara, apalagi sekarang anak saya lagi belajar ngomong. Meski rindu kampung halaman tak terbendung, tugas di lokasi penempatan harus ditunaikan semaksimal mungkin. Karena bertugas di tabel batas tak semata-mata menjaga patok. Ada pembinaan teritorial yang kami bangun bersama warga demi menumbuhkan kecintaan pada warga bahwa negeri ini tak sedikit pun meninggalkan mereka yang jauh dari ibu kota negeri. Itu yang terpenting. Mungkin pertama kan kita kan silaturahmi lah, silaturahmi. Terus keduanya kan kita tamu lah kan. Mungkin ya kita kalau di Jawa di saya itu klonu lah, permisi kan. Kita tamu sama yang tuan rumah. Kita di sini supaya mungkin diizinkan, enak tinggal kan gitu. Kemudian yang ketiganya ya kita mendekatkan sama masyarakat sini lah kan. Tadi kita bilang kan tamu, kalau kita udah dekat kan enak. Hari ini Serka Hendro temanku berkunjung ke salah satu tokoh adat di desa. Berkomunikasi soal program yang akan kami gelar. Karena kita di sini kan sangat memerlukan Pak, Bu, yang namanya binaan. Apalagi itu yang saya bilang, sekarang ini ndak gawai juga anak-anak muda kita biasanya gawai sendiri. Nah, ada uang pun dia malam ini gawai, malam besok gawai. Kadang bikin masalah itu. Jadi dari adat ini kewalahan juga dari desa. Selain mengeratkan silaturahmi warga dengan anggota, pembinaan teritorial ini juga sebagai upaya menggalakkan kegiatan bagi anak muda desa. Saya berpikir yang saya harapkan dan yang warga harapkan ketika kita bisa berkumpul di sini bekerja bakti ramai-ramai, yang pertama itu memang rasa solidaritas,
dan rasa kebersamaan. Nah, itu yang pertama tetap harus ada. Lalu berikutnya itu tadi lingkungan itu. Ketika kita kerja, jelasnya lingkungan kita bersih. Jadi kita pun menjalani hidup ini enak. Nah, begitu. Di tengah segala keterbatasan, bagi kami inilah upaya menanamkan nasionalisme. Bahwa hanya ada NKRI di hati mereka. Tentara harus dekat dengan masyarakat karena kita sudah pensiun, kita pasti kembali lagi ke masyarakat. Makanya kita harus baik-baik kepada masyarakat. Kalau kita tidak baik-baik sama masyarakat, apa kata masyarakat bilang, nanti dibilang jelek. Dari mereka aku belajar, berada di perbatasan dan minim tersentuh pembangunan, tak berarti menyurutkan asa untuk terus mencintai Indonesia.